Baik, saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari Nabila tadi. Melanjutkan dari model nilai wajar ke model biaya itu tidak diperbolehkan, kecuali jika properti investasi tersebut tidak lagi memenuhi definisi sebagai properti investasi. Misalnya dialihkan untuk digunakan atau dijual. Nomor dua yaitu mengapa tidak boleh beralih dari nilai wajar ke biaya. Yang pertama itu konsistensi laporan keuangan. Jika perusahaan diperbolehkan berpindah metode, laporan keuangan tersebut akan menjadi tidak konsisten dan sulit dibandingkan antar periode. Yang kedua ada pengguna lapor atau investor kreditor akan sulit menilai kinerja perusahaan secara akurat. Yang kedua itu ada menghindari manipulasi laporan keuangan. Jika perusahaan bisa bebas berganti metode, ada potensi manipulasi keuntungan. Misalnya, saat nilai wajar properti turun, perusahaan bisa berpindah ke model biaya untuk menghindari pencatatan kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu standar akuntansi melarang pergantian metode ke model biaya. IAS 40 menyatakan bahwa setelah properti diukur dengan model nilai wajar, perusahaan harus tetap menggunakan model ini. Pergantian hanya boleh terjadi jika properti tidak lagi diklasifikasikan sebagai properti investasi. Yang ketiga, kapan perusahaan bisa beralih dari nilai wajar ke biaya? Ada beberapa situasi. Yang pertama itu properti berubah fungsi. Contohnya, properti investasi yang sebelumnya disewakan kini digunakan untuk operasional perusahaan menjadi aset tetap. Dalam kasus ini, properti dikeluarkan dari kategori properti investasi dan dipindahkan ke aset tetap dengan nilai tercatat saat itu. Yang kedua ada perubahan standar akuntansi atau kebijakan perusahaan. Jika ada perubahan kebijakan akuntansi yang disetujui oleh regulator atau standar akuntansi, perusahaan bisa mempertimbangkan pergantian metode. Yang ketiga itu ada akuisisi atau merger dengan entitas yang menggunakan model berbeda. Jika perusahaan bergabung dengan entitas yang menggunakan model biaya, ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian metode, tetapi tetap harus mendapatkan justifikasi yang kuat sesuai standar akuntansi. Bagaimana jika perusahaan tetap ingin beralih ke model biaya? Jika perusahaan ingin tetap beralih dari model nilai wajar ke model biaya tanpa alasan yang sah, misalnya hanya untuk menyembunyikan kerugian, maka tidak diperbolehkan oleh auditor dan regulator karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jika tetap dilakukan, laporan keuangan bisa dianggap tidak sesuai dan beresiko ditolak oleh investor atau otoritas pajak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apakah kelompok 7 sudah jelas? Udah sepanjang itu. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasinya hari ini. Untuk kesimpulannya, yaitu PSA ke-13 menyatakan bahwa properti investasi adalah tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. PSA ke-13 menetapkan bahwa diklarifikasi dan diukur menggunakan dua model, yaitu model nilai wajar dan model biaya. Gitu aja dari kelompok 3, saya selaku moderator Ramadan Triharyati, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sama akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu Ibu Purwati. Terima kasih, Bu. izin Oke, Ibu, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Ibu izin maaf. Ya, Pertanyaannya yang dijawab itu baru satu dan pertanyaan dari Lia sama Nadira itu belum dijawab, Ibu. oh iya, maaf. Oh iya, maaf ya. Pur tadi pikirnya karena terputus jadi terganggu. Oke, silakan dijawab. Ya, mungkin langsung saja ya pertanyaan dari Nadira tadi itu pertanyaannya model mana sih yang paling lebih menguntungkan apakah model biaya atau model nilai wajar? Begitu pertanyaannya ya tadi Nadira. Nah, untuk jawabannya sendiri itu sebenarnya tidak ada jawaban mutlak mengenai apakah model biaya atau model nilai wajar ini lebih menguntungkan. Karena keuntungan tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi pasar, strategi bisnis perusahaan, dan tujuan pelaporan keuangan. Namun, masing-masing model memiliki keunggulan dalam situasi tertentu. Misalnya nih, model nilai wajar itu lebih menguntungkan
ketika perusahaan itu yang ingin mencerminkan nilai pasar aset secara lebih akurat, karena keuntungannya itu ketika perusahaan menggunakan model nilai wajar itu akan mencerminkan nilai pasar saat ini, kemudian dapat meningkatkan aset di neraca, kemudian menarik investor dan memudahkan penjualan aset. Dan untuk model biaya sendiri itu jika digunakan perusahaan ini lebih cocok itu ketika ingin lebih fokus pada stabilitas laporan keuangan jangka panjangnya, karena lebih menguntungkan terkait stabilitas labanya, lebih sederhana dan murah, dan perlindungan dari penurunan nilai. Begitu. Untuk apakah lebih menguntungkan mana model biaya atau model nilai wajar. Dua-duanya itu sama-sama menguntungkan terkait perusahaan itu ingin menggunakan model nilai mana dan disesuaikan dengan perusahaannya. Baik, Fadil, jelas. Terima kasih. Baik. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya? Masih Bu, pertanyaan ketiga dari Lia. Ya. Oke, izin menjawab dari pertanyaannya Lia. Yang pertanyaannya itu informasi apa saja yang harus diungkapkan, dilaporkan terkait properti investasi. Seperti kita ketahui teman-teman, laporan keuangan itu ada 3, laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama itu laporan posisi keuangan. Yang informasi yang perlu kita kasih itu pertama itu jumlah nilai properti yang tercatat, kemudian menentukan metode pengukuran yang digunakan, apakah model wajar atau model biaya. Nah, jika model biaya, kita perlu mengungkapkan harga perolehan awal dan akumulasi penyusutannya. Nah, yang kedua itu jika menggunakan model nilai wajar. Yang diungkapkan itu nilai properti investasi yang tidak wajar dan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu laporan laba rugi. Yang perlu informasi yang kita berikan itu yang pertama pendapatan sewa dari properti investasi jika ada. Kedua, beban operasional yang terkait dengan properti investasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar jika menggunakan nilai wajar. Yang keempat itu keuntungan atau kerugian dari pelepasan properti investasi. Nah, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang informasi yang akan kita berikan dalam pencatatan laporan keuangan itu yang pertama klasifikasi properti investasi. Apakah berupa tanah, bangunan, atau properti dalam pengembangan. Kedua, dasar pengukuran nilai wajar, termasuk jika nilai wajar ditentukan oleh penilai independen. Kedua, batasan atau hukum atas penggunaan properti investasi yang kita gunakan. Keempat, komitmen atau kontrak sewa yang terkait dengan properti investasi. Nah, informasi tambahan untuk laporan keuangan yang berkaitan yaitu jika ada perubahan penggunaan properti investasi, misalnya dari investasi menjadi properti. Kemudian jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi terkait properti yang digunakan. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Lia. Lia, apakah sudah terjawab? Sudah, Delia. Terima kasih. Sangat jelas. Yuk, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apa sudah terjawab semua? Sudah. Tadi Baik, yang tanya kenapa otoritas lupa siapa tadi yang mengapa menentukan metodenya itu tadi siapa? Nadira. Sudah dijawab belum? Yang menentukan model biaya sama model nilai wajar ya, Bu ya? Sudah dijawab? Sudah, Ibu. Tadi dijawab oleh Fadil. Oke, ya kalau itu berarti sudah semua ya? Oh iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih atas presentasi kelompok 3 dan terima kasih sama Ramadhani sudah menjadi moderator di pagi hari ini. Ya, ini salah satu ketika kemarin Pupur cerita, kalau masih ingat satu direksi itu ketika datang dia direktur bank memahami PSAK kan gitu ya.